Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi keluarga almarhum Bapak Ardi Wihadi. Baru saja kita bersama-sama menyelesaikan pembakaran rumah-rumahan di kalangan umat Buddha dan juga tradisi yang lain di Klenteng. Pembakaran rumah-rumahan di saat mengirim seseorang yang telah meninggal itu sudah biasa, tapi juga ada beberapa di lingkungan masyarakat kita itu masih belum terbiasa dan masih heran kenapa kok perlu dikirimi rumah-rumahan. Di dalam agama Buddha bisa memadukan antara tradisi dan juga keyakinan ajaran Sang Buddha. Beberapa tradisi-tradisi ternyata bisa dimaknai dengan hal-hal yang baru yang diselaraskan dengan ajaran Sang Buddha dan tidak bertentangan. Maka di mana-mana agama Buddha dan tradisi, terutama tradisi masyarakat Tionghoa, itu bisa hidup berdampingan. Kita bisa lihat di dalam Klenteng Tridharma itu ada 3 ajaran yang berbeda di dalamnya. Ada Konghucu, ada Taoisme, ada Buddha. 3 ajaran yang berbeda, 3 nabi yang berbeda, bisa sembahyang satu atap. Tidak gampang. Kita bisa lihat satu guru, satu tujuan saja, ya mungkin satu ajaran saja, tidak selamanya bisa sembahyang mempunyai tempat di satu atap. Ya. Namun ini bentuk toleransi dari masyarakat nenek moyang kita, dalam satu atap bisa dipakai 3 ajaran, 3 nabi yang berbeda. Inilah toleransi beragama. Masing-masing ajaran itu saling mendukung maupun berdiri sendiri-sendiri. Di kalangan umat Buddha saya juga sering melayani pembakaran rumah-rumahan, bukan 1 atau 2, bahkan beberapa kali di Surabaya itu setiap ada kematian maupun peringatan kematian itu banyak yang membakar rumah. Apakah ada cerita kaitan rumah-rumah di dalam agama Buddha ini? Saya katakan ada. Jadi ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Ketika pergi ke alam surga, dia mendapati rumah megah mewah yang masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian karena Biku Moggallana ini, Bante Moggallana ini penasaran, kemudian turun ke dunia menemui Sang Buddha dan bertanya, Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga, saya mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong. Itu rumah siapa? Sang Buddha karena bisa melihat dengan jelas beberapa alam kehidupan, ada 31 alam kehidupan yang bisa dilihat oleh Sang Buddha. Sang Buddha menjawab, perlu atau ketahui Biku Moggallana bahwa rumah megah dan mewah yang masih kosong di alam surga adalah milik orang-orang yang selalu berbuat kebajikan di dunia ini. Pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga, sekalipun seorang yang berbuat bajik itu belum meninggal. Itu ceritanya. Apakah almarhum setelah dikirimi rumah-rumahan benar-benar di alam surga akan mendapati atau mendapatkan fasilitas apa yang kita kirim seperti tadi? Tergantung. Jawabannya adalah kebaikan-kebaikan yang beliau kumpulkan di dunia ini memadai atau tidak untuk kelaknya di alam-alam bahagia. Kalau memang benar almarhum bisa menempati rumah megah mewah dan sarana yang kita bakar tadi sangat lengkap tadi, alangkah bahagianya sebagai keturunan beliau. Pasti akan bangga, tidak perlu mencemaskan, tidak perlu mengkhawatirkan lagi kesejahteraan
putra putri beliau yang ditinggalkan yang hidup di dunia ini memikirkan nasib orang tuanya yang telah meninggal. Justru bangga orang tuaku di alam surga menempati rumah megah dan mewah dan sangat lengkap sekali. Saya katakan lengkap sekali ya, di samping tadi ada beberapa pembantu, ada yaitu dikasih nama ya, nama-nama ya. Nah, baru kali ini saya suruh bacakan nama-nama pembantu-pembantu, biasanya dikasih ditempeli saja di situ. Itu kemajuan juga. Ya, itu ya. Dikasih nama-nama ya. Namanya berbeda-beda. Tapi ada hal yang unik juga ya. Pembantunya itu biasanya orang Jawa dikasih pakaian ala Chinese. Ya, biasanya pembantunya orang-orang Jawa. Tapi ya pakaiannya dikasih pakaian Chinese ya itu ya. Banyak juga nama-nama Jawa yang dipakai ya, nama-nama situ karena kebanyakan pembantunya orang-orang Jawa ya. Ada Yanto, ada Paijo, ada Parni, Paidi kan, dan sebagainya itu. Kemudian juga biar beliau di alam sana itu di saat bepergian tidak mengalami kesulitan, pergi jarak jauh dikasih pesawat dan juga dikasih nama juga biar tidak keliru ya. Kemudian pembantu-pembantu juga ya yang membantu beliau di alam sana biar beliau tidak kecapean ya, dikasih pembantu dan tidak keliru dikasih nama-nama. Itulah ungkapan bakti seorang anak, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di alam sana ya. Rasa bakti yang tinggi itu harus terpelihara sampai kapanpun, sekalipun bisa dimaknai bermacam-macam. Tidak ada keharusan untuk bakar rumah, untuk itu tidak harus. Dalam era modern ini dimaknai dengan makna-makna yang baru yang bisa selaras dengan ajaran Sang Buddha itu. Kemudian sebagai bentuk harapan yang hidup kepada yang telah meninggal, rumah-rumah itu bisa dimaknai juga bahwa rumah-rumah itu dibakar ya, seolah-olah dibawakan agar beliau tidak melekat lagi terhadap hal-hal yang pernah dipunyai. Arwah yang masih melekat terhadap hal-hal duniawi ya, apapun yang masa dipunyai itu akan menjadi penghalang untuk masuk di salah satu alam-alam kehidupan. Berbahaya sekali manusia itu adalah kemelekatannya. Ya, siapa yang tidak melekat pasti kemelekatannya seolah-olah apapun yang pernah dipunyai beliau sudah dibawakan, sudah dikirim di sana agar tidak melekat lagi. Kemudian makna yang ketiga tadi diperlihatkan kepada keturunan-keturunan beliau, warisan-warisan rumah yang sudah ya dihasilkan oleh beliau hendaknya dihormati oleh ahli warisnya. Jangan sampai sepeninggalan beliau dijadikan bahan rebutan antara anak-anak beliau. Kan tidak sedikit yang tadinya itu harmonis gara-gara warisan itu tercerai-berai di mana-mana. Kita hormati warisan jerih payah dari orang tua. Orang tua banting tulang peras keringat menyediakan sarana-sarana bekerja itu bukan untuk bahan ketidakrukunan antara keluarga anak-anaknya, untuk fasilitas kehidupan. Bertekad masing-masing anak untuk membesarkan, untuk lebih membesarkan sarana-sarana tadi dalam tekadnya. Boleh dijual apabila memang itu hal yang kepepet sekali itu, untuk sarana-sarana, untuk permodalan, untuk bekal kalian. Jangan dijual untuk foya-foya. Artinya kita tidak menghormati warisan dari orang tua yang telah tiada. Orang tua sepenuhnya berpikir untuk kesejahteraan anak semasa hidupnya. Belum tentu seorang anak berpikir untuk kesejahteraan orang tua. Jadi beberapa hal yang tentang rumah-rumah tadi bisa dimaknai ada filosofi pelajaran-pelajaran yang perlu diketahui oleh putra-putri beliau. Semoga bukan sekedar membakar kertas saja, namun semangat ya untuk menghargai jerih payah dari orang tua itu, semangat untuk berdoa, untuk punya harapan orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga itu selalu dilestarikan, selalu dijaga dengan baik.
Dan juga pada kesempatan ini di samping rumah-rumahan kita bisa melihat sarana-sarana ya jajan ya persembahan-persembahan ini. Kenapa sudah meninggal kok disiapkan makanan-makanan? Mestinya kalau menyiapkan makanan yang masih hidup ya. Kalau yang hidup ya dipersembahkan ketika belum masih hidup, yang buahnya 3 ya atau 5 jadi 4, yang kuenya 4 jadi 3. Tapi ketika beliau dipersembahkan seperti itu sampai nanti pun ya, sampai besok pun ditaruh sini ya, juga tidak akan berkurang. Namun kenapa tetap disiapkan ya, sebagai alat bantu, alat bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Setelah 49 hari ternyata istriku, anak-anakku tidak melupakan aku, tetap merawat, melayaniku. Itu akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia yang diciptakannya sendiri, itu yang menopang, mendukung kelahiran di alam-alam bahagia. Berbeda setelah peninggalan beliau, anak-anaknya, putra-putri beliau tidak rukun, tidak harmonis. Itu juga bisa mengkondisikan alam berikutnya, alam-alam penderitaan. Karena karma, baik melalui pikirannya, itu tidak mendukung untuk tadi alam bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sarana dan prasarana ini sebagai alat bantu kita untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Dan juga di samping sarana dan prasarana, kita iringi dengan pembawaan doa. Kenapa doa yang kita ucapkan tadi Amitabha, Amitabha ya. Di dalam janjinya yang halaman 70 tadi yang Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebutku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, jika meninggal akan dijemput arwahnya dan ditaruh ditempatkan di surga sucinya. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap umat beragama, hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan beliau memadai untuk terlahirnya beliau di alam surga, dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga yang lalu saat ini maupun yang akan datang juga akan mengalami yang sama. Satu persatu anggota keluarga kita akan mengalami kematian. Maka agar tidak larut dalam kesedihan, relakanlah, lepaskanlah. Semua orang yang pernah lahir, berkembang dan akhirnya mati tanpa kecuali, semua orang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu kematian. Selamat jalan almarhum Bapak Ardi Wihadi. Semoga rasa bakti yang ditunjukkan putra-putri beliau benar-benar mendukungmu untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia, engkau memberikan restu kepada putra-putri beliau, kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam karya, dalam bidang apapun yang ditekuni oleh putra-putri beliau, dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Amin tapa, 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 amin tapa. Amin tapa, 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 amin tapa. Amin tapa, 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 amin tapa,
Amitabha, 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 Amitabha. Silakan keluarga itu. Tuh. Amitabha, Amitabha, Mana? Amitabha. Ini ya. Mutar ya, Jenengan ke keliling arah jarum 3 jam. kali. Yang lainnya di belakangnya. Begitu. Amitabha, Enggak, sini aja, sini. Jangan deket-deket panas nanti. Ya, 3 kali ya. Anaknya ya belakangnya. Terus gini 3 kali ya, biar Amitabha, 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 Ami 3 kali. Amitabha, 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 Amitabha.
Amitabha. Amitabha. Silakan duduk di sini untuk foto bersama.